Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Selin dalam renungan harian hari ini. Tema renungan kita saat ini adalah bangun jembatan bukan tembok. Bahan bacaan Alkitab kita dibacakan dari surat Paulus kepada Filemon ayat 8 sampai 20. Surat Paulus kepada Filemon ayatnya yang ke-8 sampai 20. Saya mengatakan demikian karena memang surat ini adalah surat Paulus yang terpendek. Isinya hanya satu pasal dalam 25 ayat. Dan kita akan merenungkan bagian Alkitab dari ayat 8 sampai 20. Demikian tertulis. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Yesus Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagiku maupun bagimu. Dia yang adalah buah hatiku kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaliknya, janganlah kau katakan bahwa engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Bagian yang kita baca adalah bagian yang sangat indah, Bapak Ibu. Kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus di sini berupaya sedemikian rupa untuk terjadinya pemulihan hubungan antara Onesimus dengan Filemon. Supaya jelas bagi kita semua, saya perlu jelaskan siapa Onesimus dan siapa Filemon. Disebutkan pada ayat yang pertama bahwa Filemon adalah rekan sekerja Rasul Paulus dan Onesimus adalah budak dari Filemon. Dan kemungkinan mereka saat ini dalam hal ini Onesimus dan Filemon sedang ada dalam masalah. Dan Onesimus datang menemui Paulus di penjara
Memang Alkitab tidak menuliskan apakah Onesimus dipenjarakan di penjara yang sama dengan Rasul Paulus atau tidak. Yang jelas Rasul Paulus bertemu dengan Onesimus di penjara. Dan karena pertemuan itu Rasul Paulus kemudian menulis surat agar Filemon mengampuni dan menerima kembali Onesimus sebagai saudara, bukan lagi sebagai budak. Itu tertulis jelas dan tertuang di ayat yang ke-15 dan 16. Tertulis demikian. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak. Perhatikan ayat 16. Bukan lagi sebagai budak, tetapi lebih daripada budak, yaitu saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih. Jadi Rasul Paulus ingin ada pemulihan hubungan antara Onesimus dan Filemon. Ketika Rasul Paulus sudah mengatakan Onesimus adalah anaknya yang terkasih, pada ayat 11, mulai ayat 10 sampai 12 dikatakan bahwa Onesimus adalah anaknya yang terkasih dan dia sudah berguna bagi Rasul Paulus dan dia sudah jadi anak yang baik, jadi buah hatiku. Kata buah hati adalah bukan kata yang sembarangan. Kata buah hati menunjukkan kedekatan yang terjadi antara Rasul Paulus dengan Onesimus. Dan dengan keyakinan itu Rasul Paulus yakin bahwa Onesimus sudah berubah dan peluang untuk berbaik lagi hubungannya dengan Filemon itu ada. Dan oleh karena itu surat ini ditulis kepada Filemon supaya Filemon punya pemikiran yang berbeda tentang Onesimus, sehingga Filemon dapat menerima Onesimus sebagai saudaranya. Kalau ini kita tarik ke dalam hidup kita Bapak Ibu, bayangkan kalau kita sedang ada dalam masalah, atau kita tahu bahwa ada orang yang kita kenal sedang bermasalah. Pertanyaannya, maukah kita pasang badan dan jadi jembatan bagi mereka yang berkonflik untuk melakukan rekonsiliasi? Ini tidak mudah Bapak Ibu. Lebih mudah bagi kita untuk membangun tembok dan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi daripada membangun jembatan untuk pemulihan hubungan. Tapi yang diteladankan Rasul Paulus dalam bacaan kita di surat kepada Filemon ini adalah Rasul Paulus mau pasang badan untuk Onesimus supaya hubungannya dengan Filemon kembali baik. Di ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan demikian. Jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi terimalah Onesimus seperti engkau menerima aku. Karena Filemon sangat respect terhadap Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus minta dia menerima Filemon menerima Onesimus seperti demikian. Dan yang paling luar biasa di ayat 18 Bapak Ibu. Di ayat 18 dikatakan, kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang padamu, tanggungkanlah itu kepadaku. Jadi apapun masalahnya, udah deh biarin aku yang beresin. Yang penting supaya hubungan kalian baik lagi. Karena saling mengasihi itu lebih penting daripada bermusuhan. Kira-kira begitu. Jadi balik lagi ke konteks kehidupan kita saat ini. Ketika kita dalam persoalan atau kita mengetahui ada orang yang berkonflik, maukah kita menjadi jembatan untuk rekonsiliasi itu terjadi? Maukah kita berani pasang badan seperti Rasul Paulus, pasang badan untuk Onesimus? Dan
mengupayakan pemulihan itu terjadi. Bagaimana caranya? Menurut saya, baik kita yang berkonflik atau kita menjadi orang ketiga untuk penyelesaian konflik, ada satu hal yang harus kita lakukan. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, ketika kita tahu bahwa Roh Kudus adalah roh yang penuh kasih dan sangat merindukan relasi yang pulih, dan kita sudah merasakan pemulihan relasi yang luar biasa dengan Kristus, maka kita juga akan terdorong untuk mengasihi sesama. Maka pertanyaan bagi kita, sudahkah kita merasakan kasih Tuhan yang memulihkan hubungan kita dengan orang lain? Dan maukah kita menjadi jembatan yang lebih dahulu meminta maaf atau mengampuni sesama dan mempersiapkan jalan untuk pemulihan, dibanding membangun tembok yang tinggi dan pura-pura tidak tahu untuk kebutuhan apa yang orang butuhkan untuk kita perhatikan. Kalau kita melakukannya sendiri, tentu kita tidak bisa. Hanya Roh Kudus dan Kristus yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Sebagai akhir dari renungan ini, saya akan membacakan satu bagian doa yang patut untuk kita renungkan bersama di dalam setiap hari kehidupan kita. Doa ini adalah doa yang terkenal. Namanya, kalau bahasa Inggris menyebutnya Serenity Prayer, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai doa ketentraman, doa ketenangan hati. Doanya berbunyi demikian: Tuhan, berilah aku ketentraman untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, serta kearifan untuk mengetahui perbedaannya. Menghidupi satu hari dalam satu waktu, menikmati satu saat pada satu waktu, menerima penderitaan sebagai jalan masuk perdamaian, seperti Dia memperlakukan bagaimana dunia yang berdosa ini. Bukan seperti yang aku inginkan, mempercayai bahwa Dia membuat segala sesuatunya dengan baik jika aku berserah kepadanya, sehingga aku mungkin layak berbahagia dalam kehidupan ini dan menikmati kebahagiaan tertinggi bersama Dia selamanya dan kehidupan yang akan datang. Amin.